Selamat bertemu kembali di perkuliahan algoritma dan pemrograman. Di hari ini di pertemuan ke-13, kita akan membahas bagaimana mengimplementasikan algoritma yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, khususnya berkaitan tentang teknik percabangan. Nah, hari ini kita akan menunjukkan bagaimana teknik percabangan yang lain, ya, yang khususnya bersarang dengan menggunakan perintah switch, ya. Oke, nah hari ini akan kita pelajari itu. Salah satu bentuk percabangan yang sebelum pernah kita pelajari itu adalah dengan penggunaan if, ya. Seperti ini ya, kalau kita lihat. Nah, ini kita sudah lihat di pertemuan sebelumnya ya dengan menggunakan if penulisannya. Jadi if kemudian kondisi ya. Kemudian ada if lagi di dalamnya. Jadi if ini ditutup dengan else ini, sedangkan if ini dengan else ini. Nah, ini pasangannya seperti ini. Jadi di dalam if ada if, itu yang disebut sebagai if yang bersarang. Ya, jadi yang dimaksud sebagai if bersarang itu adalah ada if di dalam if-nya. Ya. Jadi ketika kita menulis if kondisi, ya, kondisi, kemudian ada if lagi di dalamnya, kondisi lagi. Ya, kondisi lagi, terus kemudian katakanlah di sini ada end if-nya kalau di algoritma. Nah, yang dikerjakan if yang di dalam dulu jika memenuhi syarat, setelah selesai, ya, jadi pertama kondisi dulu if yang di luar, jika memenuhi syarat, maka dia kerjakan if yang di dalamnya. Ya, nah kalau ada else, maka else yang dikerjakan di sini di blocking ini. Ya, di contoh seperti ini. Jadi kalau if kondisi yang pertama ini sesuai, maka dikerjakan kondisi 2. Jadi kalau sesuai lagi kondisi ke n-nya di sini. Jadi ini ada if, di dalamnya ada if lagi bersarang seperti itu. Nah, di materi kita hari ini ya bentuk if ini ya bisa kita tulis dengan cara yang lain ya, tapi tidak menggunakan perintah if ya. Tidak menggunakan perintah if. Tapi penulisannya adalah dengan menggunakan perintah switch. Nah, ini ya. Jadi yang akan kita tulis, akan kita pelajari adalah dengan menggunakan perintah switch. Ini penulisannya seperti ini. Jadi perintahnya switch. Jadi penulisannya switch SWITCH, terus kondisinya apa yang memenuhi. Ya, jangan lupa kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup untuk blockingnya di dalam. Nanti masing-masing isi dari kondisi ini ada case tulisannya. Case apa isinya? Case apa isinya? Case apa isinya? Seperti itu. Ya, jadi blocking masing-masingnya itu jadi ini. Jadi kalau sesuai dengan kondisi memenuhi syarat pertama apa? Memenuhi syarat kedua apa? Syarat ketiga apa? Dan seterusnya. Pernyataannya. Oke, kita akan lihat langsung ke contohnya ya. Oke. Oke, nah, misalkan ini ya. Misalkan ini. Ini kan adalah contoh bagaimana kita membuat program untuk operasi matematika dengan if. Ya, saya buka dulu codingnya. Saya buka dulu. Nah, ini. Ya. Using namespace std include iostream ada variabel 3 abc, kemudian char symbol. Ketik nilai A berapa, nilai B-nya berapa, kemudian pilih simbolnya, mau dijumlahkan, mau dikurangi, mau dikalikan, atau mau dibagi. Ya, jadi ini simbol ini. Nah, simbol ini kalau ada yang jawabnya plus, maka akan dijumlahkan C-nya di sini. Kalau ada yang jawabnya kurang, maka dikurangi hasilnya di sini. Tapi kalau ada yang perkalian, maka dia dikalikan nilainya. Tapi kalau dibagi, maka dia dibagi. Jadi ketika saya jalankan ini, oke, saya jalankan, saya masukin bilangannya berapa? 10 dengan 4. Saya mau pilih apa? Saya tambahin. Ya, saya pilih simbolnya, saya ketik tambah. Maka hasilnya adalah 10 ditambah 4, 14. Begitu juga untuk simbol yang lain. Ya, jadi kalau simbol yang lainnya saya pilih masukin yang lain, maka akan sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Nah, ini adalah perintah menggunakan if nih. Coba perhatikan. Ini penggunaannya adalah dengan if. Ya, dengan if. Jadi kalau dia kondisi simbolnya benar sesuai dengan kondisi yang ada di sini, maka dia ngikutin. Kalau plus, maka ditambah. Kalau minus, maka dikurangi. Seperti itu. Nah,
Kalau model ini kita pindahkan ke dalam model switch, ya, jadi kalau kita pindahkan ini ke dalam switch, ya, saya copy dulu. Nah, ini saya rubah, ini saya hapus nih modelnya, tak seperti ini. Nah, yang perbedaannya adalah di sininya. Maka di sininya switch nanti. Switch, apa yang mau dikondisikan? Simbol. Nah, kalau simbolnya memenuhi syarat di sini, simbolnya. Kan simbol itu terdiri dari plus, minus, kali, sama bagi. Maka yang pertama adalah kalau dia tandanya adalah tambah. Oke. Ya. Kenapa ada petik? Karena ini simbol ini dideklarasikan sebagai karakter. Ya, seperti itu. Maka C itu sama dengan A ditambah B. Ya. Kemudian kita kasih break di sini. Oke. Nah, ini saya tutup dulu. Break itu digunakan untuk mengeluarkan hasilnya. Jadi kalau nanti sesuai dia keluar otomatis langsung keluar. Jadi tidak ngerjain yang lain-lain. Sekarang saya save latihan, saya simpan 4. Saya run, kita lihat hasilnya. Oke, ada error kata dia. Ya, expected before ya. Oke, kita kurang ini. Kenapa? Karena case ini harusnya karena dia 2 kata, ada 2 kalimat, ininya kita harus tulis di sini kurang titik komanya, sorry, titik komanya belum ada di sini. Ini kita hapus ya, sorry. Ini tandanya kebanyakan. Oke. Saya save, saya jalanin. Oke, saya masukin 5 dengan 6 ditambah. Saya mau tambah di sini. 11 ya. Seperti itu. Sekarang saya jalanin simbol yang lain yang belum ada. 4 kita mau 8 saya kurangi. Tuh, nggak ada. 4 dikurangi 8 0. Kenapa? Karena belum ada perintah di sininya. Ya, jadi saya tinggal tambahin lagi di sini. Ya, case untuk tanda kurang. Ya, titik 2. C sama dengan A min B. Ya, break. Oke, saya jalanin lagi. Saya masukin misalkan 5 dengan 4. Dengan 2 dikurangi. Oke, 5 kurang 2, 3 ya. Seperti itu. Saya jalanin lagi. Saya masukin 5 dengan 3, saya tambah. Oke, 5 tambah 3, 8 ya. Oke. Nah, terus saya lanjutin untuk yang simbol yang berikutnya, perkalian. Oke, ini C sama dengan A dikali B. Break. Oke, ini case lagi. Ini untuk tandanya pembagian. Jadi kalau tanda bagi, oke, ini awas ya, titik 2 ya di sininya. Jangan salah. C sama dengan A dibagi B. Oke, kemudian break. Oke, saya jalankan. Saya run, saya masukin 10, 3. Saya kalikan. Oke, seperti itu ya. 5 kali 3, 30. Saya jalankan lagi. Saya masukin. Saya bagi. Tanda bagi. Oke, 2. Nah, sekarang kalau saya masukkan simbol yang lain, misalkan ini, 4 dengan ini. Nggak ada simbolnya, saya masukin tanda kali ini. Keluarnya kan kosong, karena nggak ada. Nah, saya bisa aja menambahkan else-nya di sini. Nah, di sininya nih. Setelah ini saya tambahin namanya default. Titik 2. Saya cetak di sini. Simbol tidak terdata. Ya, harusnya plus, minus, minus, kali atau bagi. Nah, misalkan ini kita tambahin ini. Ya, ini break lagi. Oke. Taruh lagi. Masukin 4 dengan 2. Saya kasih asal nih. Simbol tidak terdata. Harusnya ini. Ya, seperti itu. Maka nilainya C-nya tetap ada di sini karena dia di dalam ini ya. Oke, tinggal kita kasih di sininya slash n aja biar di bawah. Gitu ya. Nah, ini udah selesai nih. Cara kita mengkonversi dari program yang sebelumnya menggunakan if bersarang, kemudian kita rubah menjadi penggunaan switch. Lihat simbol-simbolnya. Switch simbol plus nih, seperti itu. Oke, sekarang kita buka lagi modulnya. Ya, kita balik lagi ke modul kita yang udah ini. Oke, nah ini contohnya tadi. Ya, nah sekarang ini ada gini contohnya.
berikutnya. Oke. Jika golongan 1, maka upahnya 50.000. Kalau golongannya sama dengan 2, maka dia 60.000. Golongan 3, 70.000. Implementasikan dengan switch. Ya, nah sama seperti tadi. Ya, kita float upah, kita buat upahnya tadi. Terus integer golongannya berapa, char nama. Nah, yang mau kita validasi di sini adalah golongan. Ya, yang mau kita validasi kan golongan. Ya, ini golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, ini mau kita validasi. Maka kita golongan ini, variabel golongan ini yang kita input golongan, kita input nama. Golongan ini yang kita switchkan. Ini golongan ini kita switchkan. Ya. Jadi nanti ketika dia golongan itu 1, maka kita setting variabel isinya upah sama dengan ini. Ini. Ya, golongan 3 ini. Kalau tidak ada data upahnya. Nanti tinggal dicetak sekian. Oke, itu ya, gampang ya, bisa ya. Seperti itu. Oke, terus kemudian perintah if ini, jadi kalau misalkan nanti kalian kita buat perintah if, itu bisa aja kita convert menjadi perintah penggunaan switch. Ya, misalkan contoh apa lagi ya? Oke, saya coba ambil dulu yang contoh sebelumnya. Kita menggunakan if ya, yang contoh sebelumnya. Nah, ini misalkan ya, misalkan ini deh. Nah ini ya, pelanggan apa bukan ini. Jadi statusnya kalau dia langganan apa bukan. Ini bisa kita buat. Ya, pelanggan apa bukan dia fotokopi ini. Ya, jadi bisa kita rubah ke dalam penggunaan switch. Ntar saya cari dulu. Itu latihan keberapa itu? 3 berapa itu? Ntar ya, cek dulu 3, 2. Coba. Oke, bukan. 32, 33. Oke, nih. Nah, ini saya copy ini. Saya end, paste. Ya, saya save lagi. Latihan 4, 5. Oke. Nah, ini kita coba save ini ya. Nah, ini kan bedanya ada di sini kan. Ini saya tutup ya yang pakai if-nya. Saya ganti pakai switch. Switch. Awas jangan salah tulisan switch-nya. Switch ya. Ini ya, switch ST, status kan yang mau kita ini kan. Ya. Nah, ini. Ya, jadi kayak tadi itu kayak penggunaan ini tadi switch-nya tuh. Switch simbol. Simbol ini yang kita validasi. Kalau ini switch ST-nya yang kita validasi. Nah, sekarang ST ini ada macam-macam. ST-nya sama case-nya apa? Isinya. Ada yang statusnya L. Gitu, ya. Kita tulis harganya kalau dia langganan harganya 150. Ya, terus kita tulis break. Nah, case yang berikutnya adalah kalau dia bukan pelanggan. Bukan pelanggan itu apa simbolnya? B misalkan, bukan pelanggan. Oke, kita tulis harganya sama dengan 150. Kita break lagi. Oke, selesai di sini. Nah, else-nya, default-nya kita tulis di sini, harganya kita setting. Kalau nggak ada di sini, nanti harga kalau dia bukan apa-apa, bukan pelanggan, kan udah pasti ya otomatis dari dua ini, sorry. Kalau bukan pelanggan ya berarti pelanggan, jadi nggak usah. 150 sama berapa tadi? 100, oh ini 200 ya, sorry salah. Kalau dia bukan 200. Oke, ini nggak kita rubah tetap, jadi kita ngerubah yang kondisi if-nya aja. Kita run. Ya, saya masukin jumlah per lembarnya misalkan 20. Dia pelanggan apa bukan? Langganan, enter. Maka Anda harus membayar adalah 20 kali 150 karena dia adalah pelanggan 3.000. Jadi kalau dia bukan pelanggan B, misalkan ini. Ya, saya masukin 10. Dia bukan L. Oke, seperti ini ya. Kalau dia misalkan sorry bukan tuh B. Saya masukin di sini 5, dia bukan pelanggan B, 200 kan? 1.000 bayarnya. Oke, ini ya salah satu contoh penggunaannya seperti ini. Nah, kemudian terakhir dari saya di sini ada, nah ini sih kita bisa convert nih. Oke.
ini ada tugas latihan yang kalian coba. Penggunaannya adalah menggunakan switch. Silakan dicoba, ya. Silakan kalian coba ada satu, dua, oke. Ada satu, dua, tiga. Ada 3 soal, ya. Ada 3 soal. Gunakan switch ini, jangan gunakan if ya, tapi gunakan switch di sininya. Ini saya perbaiki dulu tulisan ininya. Oke, ini saya perbaiki dulu. Ini kita pindahin dulu ke sini. Ya, oke. Nah, ini upahnya. Oke. Nah, ini gunakan switch ya, jangan gunakan ini. Gunakan switch. Oke, ya. Seperti ini. Silakan. Ini golongan ada 3. 1 sekian, ya. Sedangkan ini, nah ini kalau orang milihnya tokonya ini, mereknya ini. Kalau kita milihnya mereknya ini, ya, besar ukurannya, kemudian dia pilih lagi sedang, kecil, ini keluar dia nanti ini. Nomor susunya 1 atau berapa, ya, 1 sampai 6. Kalau dia pilihnya B, S atau K, jumlah dibeli berapa. Nah, harganya ngikutin di sini. Beli nomor berapa? Saya beli nomor 1. Ukurannya apa? Ukurannya B. Maka berapa banyak jumlah yang dibeli? 3. Maka 3 kali 100.000. Total yang harus dibayar sekian. Oke, silakan ya. Nah, ini kalau misalkan bisa, ini gunakan case, ya. Terus kalau nggak bisa, gunakan if dengan case digabung. Ya, jadi kalau masih belum bisa, gunakan if. Kalau misalkan bisa, gunakan case saja. Kalau nggak bisa juga, gunakan case dengan if. Ya, oke. Silakan dicoba ya, sampai sini. Ya, nanti kalian coba. Nah, jadi kesimpulan dari saya adalah bahwa salah satu bentuk penulisan eh, teknik percabangan selain menggunakan if itu adalah dengan menggunakan switch, ya, switch. Ini bentuknya, ya, switch. Jadi kalau kondisinya sesuai, apa saja isinya. Nanti kalau kalian sudah mencoba ini, silakan tulis apa kira-kira yang menjadi pembeda antara penulisan konsep if dengan konsep switch itu apa bedanya. Ya, silakan tulis di kolom komentar atau di WA group, silakan di Edmodo, silakan ditulis seperti itu. Oke, itu dari saya ya untuk pertemuan kita minggu ini. Silakan dikerjakan 3 soal ini ya. Nanti akan saya tanyakan di minggu depan. Atau kalau ada kesulitan silakan sampai menunggu minggu depan, silakan ditanyakan. Oke, sampai sini terima kasih sekali lagi ya. Selamat mencoba. Terima kasih.